Selamat siang pemirsa, saya Gina Sution kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini diantaranya. Satu ruko dan rumah ludes terbakar di Serdang Bedagai. Nelayan di Asahan tewas saat mencari kepiting. Pasien positif COVID-19 melahirkan di RSUD Tarutung. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satu unit ruko grosir penjual kebutuhan pokok dan satu rumah warga di Dusun 3 Simpang Bedagai, Desa Serampah, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin pagi kemarin terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kepulan asap terlihat membumbung tinggi sesaat setelah kebakaran yang diduga berasal dari bagian belakang grosir penjual kebutuhan pokok milik Agus Berutu di Dusun 3 Simpang Bedagai, Desa Serampah, Kecamatan Serampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Karena banyaknya material mudah terbakar dan sebagian konstruksi bangunan terbuat dari kayu, kebakaran cepat merambah dan membakar satu rumah warga. Bahkan kobaran api di bagian belakang ruko nyaris menyambar dan membakar salah satu sekolah swasta. Para warga di sekitar sempat panik termasuk petugas karena di dalam grosir diduga banyak tabung gas LPG yang tersimpan. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kali suara ledakan dari dalam grosir. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Serdang Bedagai sempat kewalahan dalam memadamkan kobaran api yang cepat menjalar. Api dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Belum diketahui secara jelas penyebab kebakaran, namun sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian belakang grosir milik Agus Berutu. Masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran di rumah warga. Kemudian pada hari ini juga kami khususnya dari Polres langsung melaksanakan kegiatan pengamanan khususnya dari Satuan Lalu Lintas mengamankan arus lalu lintas supaya lancar dan kemudian mengamankan juga petugas-petugas pemadam kebakaran supaya bisa bekerja dengan baik dalam penanganan dan cepat bisa diselesaikan. Pak, ini ada berapa rumah yang kebakar? Masih terpantau tadi ada 2. Nanti ada Pak Camat juga nanti yang juga bisa memberikan keterangan, dan sementara kita sedang melaksanakan kegiatan untuk kita penanganan terhadap kebakaran ini. Mudah-mudahan juga cepat selesai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga sempat memacetkan arus lalu lintas sepanjang 3 km. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, warga Jalan Setiabudi Pasar 1 Gang Kancil, Medan, Sumatera Utara dihebohkan dengan kabar burung yang menyebutkan ada dugaan mayat ditanam di salah satu kamar rumah mewah yang tak berpenghuni lagi. Kabar itu pun terdengar ke telinga warga sekitar yang langsung berdatangan dan mengerumuni rumah tersebut hanya untuk memastikan kebenaran isu tersebut. Namun niat mereka ingin masuk ke dalam rumah tertahan oleh pihak kepolisian dan kelurahan setempat. Warga yang ingin mengetahui kejadian sebenarnya hanya bisa menonton dari luar pagar rumah besar yang dulunya dijadikan pendidikan tahfiz Quran. Untuk memastikan informasi tersebut, pihak kepolisian sektor Medan Sunggal yang langsung turun ke lokasi kejadian melakukan pembongkaran yang diduga sebagai makam. Namun setelah dibongkar, polisi tidak menemukan jasad atau tulang belulang manusia yang ditanam di rumah tersebut. 6 lingkungan 7, 8, 9, sampai 10 Kelurahan Tanjung Sari yang ada di sini. Ternyata dugaan-dugaan yang diduga ada di dalam keramik ditanam manusia katanya, namun nihil, tidak ada. Setelah kami bongkar melalui penggali kubur netral. Ini penggali kubur netral orangnya, tidak berpihak kemanapun. Dia yang menggali, tidak ada temuan apapun.
Dan logikanya, bila terjadi mayat di dalam itu atau sudah membusuk, tanah itu pasti berubah warna. Ini tanah tersebut tidak berubah warna, pasir terus. Sudah digali sampai 1 meter. Jadi tidak ada temuan apapun. Merebaknya kabar dugaan ada jasad manusia ditanam di rumah tersebut berawal dari laporan seorang wanita yang selama ini ditugaskan membersihkan rumah tersebut. Selain mencium aroma bangkai, wanita tersebut juga sempat kerasukan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, tidak ada tempat bagi penjahat. Slogan ini menjadi komitmen pihak kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Hal ini terlihat dari ringkusnya puluhan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor atau disebut dengan 3C. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, Satreskrim dan Polsek sejajaran Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap 23 kasus 3C dengan 31 orang tersangka. Dari tangan 31 orang tersangka ini, tim khusus anti bandit dapat menyita berbagai barang bukti alat kejahatan berupa 2 sepeda motor, kunci pas, kunci T, kunci L, tang, dan ringgis. Sementara barang bukti hasil kejahatan diantaranya 6 unit sepeda motor, TV, handphone, dan puluhan bungkus rokok. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, dari 23 kasus yang diungkap terdiri dari 4 kasus curas dengan 4 tersangka, 16 kasus curat dengan 24 tersangka, dan 3 kasus curanmor dengan 3 tersangka. Dengan total kerugian masyarakat mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Dengan periode dari 11 Agustus sampai dengan 10 September. Dari kurun waktu 1 bulan ini, ya, kita dengan hasil 23 kasus, ya, dengan 31 orang tersangka, dengan perincian curas 4 kasus, tersangkanya 4 orang, curat 16 kasus, tersangka 24 orang, curanmor 3 kasus dengan tersangka 3 orang. Dari 23 TKP ini, ya, di 23 kasus ini kerugian yang dialami oleh korban adalah 301.617 rupiah. Dari 3C ini kita mengamankan 8 unit sepeda motor. Selain meringkus 31 tersangka kasus 3C, Satreskrim Polres Labuhan Batu juga meringkus 11 orang tersangka tindak pidana premanisme di jalanan dengan sasaran korban merupakan para supir angkutan yang melintas di Jalinso. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Nelayan di Asahan tewas saat mencari kepiting, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Seorang nelayan tewas saat mencari kepiting di perairan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Korban tewas setelah perahu yang dipakainya berlabuh mencari nafkah terbalik. Tim SAR Tanjung Balai Asahan yang turun ke lokasi kejadian akhirnya menemukan Guntur Tanjung, warga Dusun 4 Bagan Asahan Baru Asahan pada Senin siang dalam keadaan tidak bernyawa. Korban tewas setelah perahu yang ditumpanginya terbalik. Peristiwa tewasnya korban sendiri diketahui oleh nelayan lain yang sedang melintas di perairan Silau Laut pada Minggu malam kemarin. Melihat perahu korban dalam keadaan terbalik, para nelayan lainnya coba mencari namun korban tidak ditemukan. Korban tewas ditemukan tidak jauh dari lokasi tempat perahunya terbalik oleh puluhan nelayan di perairan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saksi mata melihat perahu korban itu berada di tengah laut, sedang berputar-putar. Kemudian karena curiga, saksi mata mendekati,
Nah ternyata perahu korban sedang berlabuh jaring, namun tidak ada awak. Kemudian melapor ke kita pada pukul pagi tadi jam 9.50. Kemudian kita langsung aksi jam 10.15. Kemudian jam 13.10 menit hari ini ditemukan di sekitaran perairan Silolau. Pencarian berapa hari ini, Pak? Pencarian tadi pagi dilaporkan langsung aksi 1 hari itu. Korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di pemakaman umum setempat oleh keluarga. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, setelah 2 kali ditolak oleh KPUD Kabupaten Serdang Bedagai karena berkas dinyatakan tidak memenuhi persyaratan akibat terganjal PKPU nomor 3 tahun 2017 pasal 102. Untuk kali ketiga, paslon Bupati Petahana Haji Sukirman dan Tengku Muhammad Rian Novandi kembali mendaftar ke kantor KPUD Serdang Bedagai pada Sabtu 12 September 2020. Memanfaatkan perpanjangan waktu dan akhirnya berkas pendaftaran paslon ini diterima oleh KPUD Serdang Bedagai. Raut keceriaan terpancar dari wajah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, Haji Sukirman dan Tengku Muhammad Rian Novandi, setelah berkas pendaftaran mereka diterima oleh KPUD Serdang Bedagai, yang mana sebelumnya pihak KPUD Serdang Bedagai menolak pendaftaran paslon ini karena berkas belum lengkap. Dengan didampingi kader parpol pengusungnya serta para relawan, paslon ini kembali mendaftar ke kantor KPUD Serdang Bedagai untuk bertarung di Pilkada tahun 2020. Setelah sebelumnya berkas pendaftaran paslon Beriman Trendy 2 kali ditolak KPUD Serdang Bedagai karena dinilai tidak memenuhi syarat dukungan minimal 20% dari jumlah akumulasi 45 kursi DPRD Serdang Bedagai. Harus gitu, Pak. Saudara-saudara yang saya hormati seluruh media, bersama saya Bapak Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional, Bapak Fikri Yasin, Bapak Bendahara Partai Amanat Nasional DPP, Bapak Rizky Al-Zufri. Kami berdua dan para ketua partai pengusung Beriman dan Trendy, yaitu dari Nasdem, dari PAN, dan dari PKS. Seperti diketahui, pada hari ini, tanggal 12 bulan September, Serdang Bedagai mengukir satu sejarah di dalam proses pilkada, karena calon incumbent, ya, petahana 3 kali ya, mendatangi kantor KPU, dan sekarang memanfaatkan perpanjangan waktu yang akhirnya setelah diperiksa semuanya berkas telah diterima sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Serdang Bedagai periode 2020-2024. Menurut Ketua KPUD Serdang Bedagai, Erdian Wirajaya, dari hasil pemeriksaan seluruh dokumen yang dibawa dinyatakan lengkap, sehingga KPUD Serdang Bedagai menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, Haji Sukirman dan Tengku Muhammad Rian Novandi, atau yang biasa disebut Beriman Trendy. Ada 2 berkas bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan yang telah diterima KPUD Serdang Bedagai, yakni pasangan Dharma Wijaya Adlin Umar Yusri Tambunan yang diusung Partai PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Hanura, PKB, P3, dan Demokrat. Jumlah kursi sebanyak 33 di DPRD Serdang Bedagai. Sedangkan paslon Haji Sukirman Tengku Muhammad Rian Novandi yang diusung Nasdem, Partai Amanat Nasional, PKS, dengan jumlah kursi sebanyak 12 kursi di DPRD Serdang Bedagai. Pilkada Serdang Bedagai tahun 2020 ini, petunjuk teknis dari KPU RI itu ada di nomor 758 tentang perihal penjelasan ketentuan pasal 102
di mana di sini khusus untuk penundaan tahapan perpanjangan pendaftaran terkait adanya calon tunggal yang terdaftar pada masa pendaftaran tanggal 4 sampai tanggal 6 Sedang Bedage, 1 dari 4 kabupaten yang ada di Sumatera Utara ini diinstruksikan untuk mematuhi surat edaran 758. Dengan mengacu pada surat tersebut, kami memastikan bahwa seluruh kelengkapan dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Muspika Kecamatan Helvetia Medan membagikan puluhan ribu masker kepada warga dan pengendara. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian mereka akan kesehatan masyarakat untuk pencegahan penyebaran COVID-19 yang terus meningkat di wilayah Kota Medan. Semakin masif dan meresahkannya penyebaran COVID-19 di Kota Medan, membuat puluhan petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Muspika Kecamatan Helvetia turun ke Jalan Gatot Subroto menggelar aksi sosial, berbagi puluhan ribu masker gratis kepada warga dan pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Satu persatu petugas mendatangi warga yang tidak menggunakan masker, sambil mensosialisasikan untuk menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Tetap menjaga jarak dan selalu menjaga kebersihan, seperti selalu mencuci tangan dengan sabun serta menggunakan hand sanitizer. Sementara itu dari pantauan di lapangan, masih banyak warga yang terlihat masih tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Terima kasih. Ini kegiatan yaitu pembagian masker kepada masyarakat daerah Helvetia, yang mana dari pihak Polda Sumut yang diketuai dengan Dirkrimum Kompes Irwan Irwansyah yang menyiapkan ada sekitar 20.000 masker, yang mana hari ini kita bagi sekitar 3.000 masker. Selain pengguna jalan, kita bagi ke tukang ojek, tukang penjual asongan, dan pejalan kaki yang kebetulan lewat dari wilayah ini. Petugas juga terus mengimbau dan mengajak masyarakat untuk tetap menaati aturan pemerintah tentang protokol kesehatan COVID-19. Mengingat sudah sebanyak 213 orang warga Kota Medan yang meninggal akibat COVID-19 dan ditetapkan menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Seorang ibu muda terkonfirmasi COVID-19. Warga Kabupaten Padang Sidimpuan baru saja melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki di RSUD Tarutung, Tapanuli Utara pada 11 September 2020. Bayi tersebut merupakan anak pertama dari pasien. Menurut Bupati Tapanuli Utara yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tapanuli Utara, Nixon Nababan, penanganan operasi terhadap pasien tersebut berjalan lancar dan dilakukan dengan sangat berhati-hati. Karena ini merupakan pasien COVID-19 pertama yang menjalani proses persalinan di RSUD Tarutung. Pasien tersebut tiba di RSUD Tarutung pada hari Kamis tanggal 9 September 2020. Sebelumnya, pasien tersebut sempat dirawat di Rumah Sakit Meta Medika Padang Sidimpuan. Di sana pasien dirapid tes oleh pihak RS dan dinyatakan reaktif, sehingga langsung dirujuk ke RSUD Tarutung untuk dilakukan pengambilan sampel untuk swab test dan hasilnya positif COVID-19. Kendati demikian, pihak RSUD Tarutung yang dipimpin Dr. Tunggul Pasaribu
tetap melakukan tindakan operasi sesar untuk menyelamatkan si bayi dan sang ibu. Bayi yang lahir dinyatakan sehat dan tidak ikut terpapar COVID-19, sehingga ruang perawatan si bayi dan ibunya langsung dipisahkan. Dan pasien yang kini menjalani masa isolasi kondisinya juga sudah semakin membaik. Para petugas medis yang di Rumah Sakit Karutung bahwa ada inovasi dan kreativitas yang mereka lakukan dalam hal operasi ibu hamil yang melahirkan, ya. Dan itu kemarin kita perintahkan agar lantai 2 itu memang digunakan, karena kalau harus kita kirim ke Medan itu kan waktu yang sangat lama, jauh, belum lagi resiko perjalanan. Saya pikir kalau mereka ini semua disiplin bekerja, petugas medis disiplin kerja dan memang teliti, tekun, saya pikir juga hal-hal yang kita khawatirkan itu bisa kita antisipasi lah. Sementara itu orang tua si bayi menyebutkan saat ini ia bersama anaknya sudah ditempatkan dalam satu ruangan. Kondisi bayinya dalam keadaan sehat dan normal. Keadaannya anak negatif, nah sayanya juga negatif, yang positif istri. Berarti itu saja Pak ya? Iya, cuma istri yang diisolasi. Warga di mana kita Bang, tinggal kita? Oh, warga Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan Bang? Iya. Udah berapa hari di sini Bang? Inilah jalan 4 hari. Apakah rujukan dari Sidimpuan Bang? Iya, dari rujukan rumah sakit Sidimpuan. Bayi pada umumnya normal. Nggak ada panas, nggak ada apa, normal dia. Apakah Sehat. Abang sudah diizinkan melihatnya Bang? Diizinkan oleh pihak rumah sakit Bu? Melihat sih, Anak-anak si bayi Bu? kalau si bayi inapnya sama saya. Oh begitu. Iya. Berarti yang diisolasi hanya istrinya saja gitu? Istrinya, iya, ibunya. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, pandemi COVID-19 memukul beragam jenis usaha, termasuk wisata edukasi Rumah Jamur Nando di Kota Pekanbaru Riau. Saat ini di tengah jumlah pengunjung yang jauh merosot, pihak pengelola mengandalkan penjualan hasil budidaya dengan menggiatkan produk olahan dan mengembangkan penjualan secara online. Inilah Rumah Jamur Nando, wisata edukasi di Kota Pekanbaru Riau yang telah dikenal ini tidak luput dari hantaman pandemi. Sebelumnya tempat budidaya merangkap pelatihan bisnis produk jamur yang terletak di Jalan Imam Munandar, Kota Pekanbaru ini setiap bulannya dikunjungi 1.000 hingga 1.500 orang. Pihak pengelola dapat mengandalkan pemasukan dari harga tiket sebesar Rp15 hingga Rp20.000 per orang. Sementara hasil penjualan produk mencapai 6 hingga 10 juta rupiah per bulan. Pandemi membuat kondisi berubah. Jumlah pengunjung jauh merosot, sehingga pengelola harus fokus mengandalkan pemasukan dari penjualan produk jamur. Tempat ini memanen sebanyak 10 hingga 15 kg jamur segar setiap harinya. Guna menjangkau konsumen yang lebih luas, dibutuhkan pengembangan penjualan secara online. Pihak pengelola juga mengubah jamur kering menjadi produk olahan seperti nugget jamur, abon jamur, dan bakso jamur. Kita ini sih lebih memperluas strategi usaha kita sih Mbak. Misalnya dari segi produk kan, kalau kita sebenarnya mungkin lebih banyak produk kering gitu kan. Sekarang di pandemi kita mulai masuk ke coba-coba bikin produk frozen. Karena kan frozen lebih tahan lama kan, juga bisa jadi stok untuk makanan bagi orang-orang yang di rumah aja gitu. Dan juga kita ini mau nggak mau UMKM-nya harus melek sama digital. Tempat budidaya jamur Nando berdiri sejak tahun 2015. 2 tahun kemudian, Bayu Fernando memperluas fungsi tempat ini sebagai rumah wisata edukasi budidaya jamur, sekaligus menjadi tempat pelatihan budidaya jamur untuk UMKM di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.